Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Indah Kanyasari, nomor absen 24, kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membahas suatu tokoh nasional, yaitu Soetardjo Kertoadikusumo. Sejarah Soetardjo Kertoadikusumo yang merupakan kelahiran Blora, Jawa Tengah, menjadi orang pertama yang menjadi gubernur di Jawa Barat. Soetardjo Kertoadikusumo lahir pada 22 Oktober 1890. Dia adalah anak dari pasangan Kiai Ngabehi Kertojo yang saat itu menjabat sebagai asisten wedana di Onderstik Kunduran dalam distrik Ngawen, Blora. Sementara ibunya adalah Mas Ajoy Kertojo yang merupakan keturunan keluarga pemerintah dari Banten. Soetardjo Kertoadikusumo menempuh pendidikan di sekolah dasar di Belanda, yaitu yang bertepatan di Tuban. Kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah di menengah Pamong Praja di Osvia di Magelang pada 1907. Dia bisa menyelesaikan pendidikan di situ dalam tempo 4 tahun. Pada 19 Oktober 1911, dia diangkat sebagai pembantu juru tulis. Berdasarkan keputusan Residen Rembang, gajinya 10 gulden. Sebanyak 7,5 gulden dia berikan kepada ibunya. Sementara sisanya dia pakai untuk menraktir teman-temannya di kantor asisten residen, kolektor, dan kejaksaan. 2 bulan kemudian, dia mendapat promosi menjadi juru tulis di kejaksaan. Pekerjaan itu dia jalani selama 5 bulan, sebelum akhirnya naik pangkat menjadi mantri kabupaten. Saat menjadi mantri, Soetardjo kecewa lantaran pada konferensi bulanan di Kabupaten Blora pertama kali dia hadiri, seluruh pamong praja kecuali bupati diharuskan berpakaian hitam, memakai keris, dan duduk bersila di atas tikar. Sementara pegawai Belanda termasuk inspektur polisi dan kapitun titular bangsa Cina duduk di atas kursi. Berkat protes dia dan kawan-kawan, pada konferensi bulan berikutnya, semua pegawai pamong praja termasuk dirinya sebagai mantri kabupaten diperbolehkan duduk di atas kursi dengan berpakaian sikepan putih atau baju pendek putih pakai keris. Selanjutnya, dia menjadi asisten wedana di daerah itu pada tahun 1913, kemudian menjadi pembantu kejaksaan pada tahun 1915 dan menjadi jaksa pada 1915 dan bersekolah lagi di Bestur School, sekolah pamong praja di Jakarta 1919 sampai 1921. Setelah lulus dari Bestur School, dia diangkat menjadi asisten wedana lagi di Onderstik Sambang oleh Residen Rambang. Tak sampai setahun dia dipindahkan menjadi asisten wedana di Onderstik Bangilan. Selanjutnya, pada 1924 dia menjadi wedana di distrik Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Distrik ini dikenal daerah yang berat dalam sisi pemerintahan. Karena itu, tidak disukai oleh pamong praja. Meskipun dipromosikan, ada saja pamong praja yang tidak senang ketika ditempatkan di situ. Bagi saya, tidak ada senang atau susah di pemerintahan telah menetapkan saya sebagai wedana di Tambakrejo. Habis perkara, kata Soetardjo. Pada tahun 1929, dia menjabat sebagai Patih Gresik Merangkap Landes. Selanjutnya, pada 1931 sampai 1942, dia menjadi anggota College Fari Gendresgerden Volk Badan Kerja atau Badan Pekerja Dewan Rakyat. Dan saat menjabat anggota Volksraad, dia terkenal dengan petisi Soetardjo yang diajukan pada 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina serta Staten General atau parlemen di negeri Belanda. Dikutip dari Wikipedia, petisi ini diajukan karena makin meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal de Joop. Petisi ini ditandatangani oleh Kasimo, GSSJ, Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Kwat Tiong. Isi petisi ini adalah permohonan supaya diselenggarakan musyawarah antara wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuan adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintah yang berdiri sendiri atau otonom dalam membahas Undang-Undang Dasar
kerajaan Belanda. Pelaksanaannya akan berangsur-angsur dijalankan dalam waktu 10 tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan oleh sidang permusyawaratan. Melalui keputusan Kerajaan Belanda nomor 40 tanggal 14 November 1938, petisi yang diajukan atas nama Volksstraat ditolak oleh Ratu Wilhelmina. Alasan penolakannya antara lain, bangsa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab pemerintahan diri sendiri. Pada tahun 1943, Sutarjo menjadi Syudyokan atau Residen di Jakarta. Keresidenan Jakarta kala itu juga merangkap sebagai daerah yang saat ini masuk Provinsi Jawa Barat, seperti Karawang, Cikampek, Sukamandi, Tangerang, dan Purwakarta. Karena itu, tak heran jika pada bulan Agustus tahun 1945 atau setelah proklamasi Republik Indonesia, dia dipercaya menjadi gubernur pertama Jawa Barat. Sutarjo menjabat sebagai gubernur Jawa Barat yang pertama hingga Desember 1945 dan digantikan oleh Datuk Dejamil. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para masyarakat. Om Santi Santi.